Kaki bagaimana? Nah, Jangan dapat Bapak dibuka memberikan 45 derajat. pertanyaan yang Apa yang tadi, disampaikan Pak saya kan tadi? sudah bilang belajar di sekolah SD 2 itu seru, sih ya. Terus kalau di luar sekolah, Masya belajarnya gimana? Sama siapa aja? Apa kemudian Oh, Ma, diajarin apa aja? karena lagi kayak membojong apa? Jumlah juga lupa itu diberitahukan. Dari jam berapa belajar? Misalnya dulu latihan dasar jam 3. Satu siang. sudah di pertemuan Itu udah dapat istirahat apa belum? Ya, Biasanya juga jam ya kalau salah ditanjung. sampai jam 7. Itu dulu bapak waktu Jadi saya. banyak yang dipelajari ya. Jadi anak-anak harus Udah saja ya. latihan dari sekarang. Siang, saya peserta PPG di kategori kedua akan melakukan wawancara dengan rekan yang teman sejawat di satu sekolah. Saya mengambil sampel kelas 6 tentunya bersama Pak Edi yang selaku wali kelas 6 dan juga guru yang sudah bersertifikat TRIG atau bersetting. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang aktivitas dan hasil belajar yang rendah dalam pelajaran PJOK di sekolah kami. Menurut Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Baik, terima kasih ya kepada Saudara Yudi karena telah mempercayakan saya selaku wali kelas 6 untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Baik, pendapat saya mengenai hasil belajar ya, tentang PJOK di kelas 6 Sekolah kita. Jadi begini, untuk penilaian, untuk hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari siswa itu sendiri, ya, kemudian yang kedua ada dari peranan guru, kemudian peranan orang tua, dan sarana dan prasarana atau fasilitas di sekolah. Itu yang pertama yang diberikan masukan oleh Pak Edi. Untuk tentang eksplorasi penyebab masalah, saya juga menyebutkan sarana prasarana. Kira-kira apa aja sih dampaknya tentang untuk sarana prasarana itu apabila memang kurang di sekolah kita, Pak? Baik. Nah, masalah prasarana itu memang sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Ya, istilahnya fasilitas itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Seandainya fasilitas itu tidak ada, jadi guru agak sulit dalam mengembangkan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sulit juga memberikan menyampaikan materi jika kita membutuhkan media. Jadi fasilitas itu sangat dibutuhkan. Terima kasih, itu masukan dari rekan saya di satu sekolah untuk identifikasi masalah. Menyambung ke identifikasi masalah yang ketiga. Nah, kira-kira peranan orang tua berpengaruh tidak Pak untuk peningkatan hasil belajar di anak didik di sekolah kita? Baik, seperti yang di awal sudah yang sampaikan, bahwasanya peranan orang tua itu memang sangat mendukung. Ya, bagaimana orang tua di rumah itu lebih banyak memberikan Waktu waktu untuk anak-anak itu sendiri. Jadi di sekolah guru hanya sebagian saja waktu. Jadi kalau orang tua itu di rumah mampu memberikan dukungan baik waktu itu perhatian kepada anak, itu jelas itu sangat membantu ya, membantu guru, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Oke, terima kasih Pak Edi untuk untuk jawaban referensi keterlibatan orang tua terhadap nilai atau aktivitas peserta didik kita. Masalah yang keempat yang saya temukan di sekolah saya yaitu di SD Negeri 2 Tirtasari, saya melihat beberapa guru masih belum menggunakan proses pembelajaran yang model pembelajaran inovatif, Pak. Jadi menurut Pak Edi, apa dampaknya atau apa pengaruhnya tentang kekurangan kita dari tenaga pendidik? Baik, terima kasih. Menurut saya, jadi di abad ke-21 ini seharusnya pembelajaran itu sudah paradigma kita berpikir sebagai seorang guru harus sudah meluas ya. Jadi seperti ada istilah student center seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus sudah berpusat pada siswa. Ya, sehingga apa yang dibutuhkan siswa. Jadi itu yang bisa kita lakukan, bukan kita yang memaksakan apa yang kita ajarkan seperti itu. Kalau sekarang itu ya masih banyak guru-guru yang masih menggunakan model-model pembelajaran konvensional, belum yang modern lah seperti sekarang, sehingga siswa dalam proses pembelajaran itu lebih aktif, lebih kreatif seperti itu. Itu yang disebut dengan pembelajaran student center.
Itu mestinya yang harus kita laksanakan di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar, Pak ya. Ya. Pendapat Pak Edi tentang implementasi pembelajaran yang Literasi, berbasis HOT, yang tentunya literasi, numerasi. numerasi, dan yang tadi advance berbasis HOT. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya di abad 21 ini ya, pembelajaran yang berbasis HOT, MODS, kemudian LODS itu memang harus sangat-sangat dikembangkan ya. Karena itu akan membantu kecakapan siswa. Ya, mereka tidak hanya bisa yang mudah-mudah saja, tapi memang mereka perlu dikembangkan levelnya supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka nanti. Seperti itu. Terima kasih Pak Edi untuk referensi di identifikasi masalah saya. Yang terakhir Pak, saya ingin menanyakan, di sekolah kita saya mengawasi anak-anak kita masih, kalau bisa dibilang masih kuno dalam mengimplementasikan teknologi ya, seperti kemarin ANBK, memanfaatkan laptop ataupun tablet yang kita miliki, jadi belum maksimal. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Edi tentang kondisi itu, bahwasanya anak didik kita memang belum mampu atau belum cakap menggunakan fasilitas IT, Pak. Ya, baik. Di era modern seperti ini ya, jadi seharusnya baik itu siswa dan khususnya itu guru. Jadi guru itu memang harus, kalau dibilang memang harus sih kita salah ya, karena kemampuan setiap individu berbeda. Jadi setidaknya atau sebaiknya guru itu memang harus mengikuti zaman. Kalau memang harus kita menggunakan alat-alat yang berbasis IT dalam proses pembelajaran, itu memang harus ditingkatkan kemampuannya. Karena itu sangat membantu, sangat membantu guru untuk bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, dan bahkan siswa pun akan lebih tertarik. Jadi guru itu yang pertama memang harus mengembangkan kemampuan, kemudian mempelajari IT yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, ANBK itu siswa juga harus belajar, karena perkembangan zaman akan membantu mereka di setiap permasalahan yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Oke, jadi tadi beberapa hasil review wawancara Tiang untuk di tugas eksplorasi penyebab masalah LK 1.2 yang hari ini dengan rekan sejawat Tiang, Pak Edi selaku wali kelas 6, dan juga sekali lagi guru yang sudah bersertifikasi, bersertif. Sekian yang dapat saya lampirkan di video ini sebagai bahan acuan saya untuk tugas di BPG kategori 2. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikut yang ingin melakukan wawancara bersama rekan yang selaku pelatih olahraga dan juga dan kepala sekolah di SD Surabaya. Yang pertama, pertanyaan tentang eksplorasi penyebab masalah. Pak, menurut Bapak, apa yang menyebabkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran video call? Jadi yang permasalahan yang ada di sekolah saat ini, pertama adalah minat siswa untuk belajar rendah. Kemudian yang kedua adalah prasarana. Jadi itu memang sangat sekali. Karena itu kalau pengadaan daripada Untuk pendapat yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya mau menanyakan apa aja pengaruh kurangnya sarana prasarana untuk penunjang proses pembelajaran video call yang tentunya belum berdampak pada maksimalnya proses pembelajaran. yang terkait dengan sarana prasarana itu sangat penting untuk siswa. Karena itu mohon teman-teman dampak tersebut mengadakan itu penuhilah Punya ya, Pak. Nyambung Pak. Terus pertanyaan yang ketiga terkait dengan penyebab eksplorasi masalah. Kira-kira perlu nggak adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa untuk proses pembelajaran? kerjasama ini sangat penting sekali dengan orang tua. Karena
bisa mengarahkan anak-anaknya untuk kemajuan pada bidang Di luar jam sekolah, di Pak, ya. luar jam sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terus nyambung ke pertanyaan yang nomor keempat tentang penerapan model pembelajaran inovatif. Kira-kira itu perlu untuk pembelajaran PJOK anak-anak didik kita, Pak? Untuk pembelajaran inovatif itu sangat dibutuhkan sekali kepada anak siswa. Ini karena sangat dibutuhkan sekali untuk kreatif anak-anak. Pak, untuk pertanyaan kelima, Pak, kira-kira implementasi literasi dan numerasi yang berbasis HOS itu perlu nggak, Pak, untuk pembelajaran PJOK? Ini sangat perlu sekali bagi siswa untuk menambah Jadi merangsang, Pak, ya? untuk merangsang bagi siswa untuk pembelajaran yang berbasis. Terima kasih, Pak. Sekarang yang ingin menanyakan identifikasi masalah yang ditampilkan di LK 2 saya yang terakhir, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan teknologi yang berguna untuk proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak, proses pendidikan perlu nggak teknologi untuk proses pembelajaran? Untuk teknologi zaman sekarang yang modifikasi abad yang ke-21 ini sangat penting sekali. Jadi untuk menambah mungkin dengan kue dan lain sebagainya untuk Inovasi, Pak, ya? inovasi dan untuk meningkatkan daya Terima kasih, Bapak. Sekian yang dapat saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih untuk referensinya. Nanti dia akan cantumkan di tugas kami, Pak.